Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz Nuryanto selaku pemateri kita pada malam hari ini dan para peserta kajian online 10 hari terakhir Ramadan 1441 Hijriah ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali di majlis virtual yang insyaallah berkahi ini. Ini malam ke-24. Kalau dari Ramadannya ini kita masuk malam ke-24. Kalau dari kajian kita ini kajian yang keempat. Insyaallah materi hari ini berhubungan dengan talak atau perceraian di dalam Al-Quran. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita mendengar tilawah sebagian ayat yang kita akan bahas pada malam hari ini, semoga agar acara ini diberkahi dengan Al-Quran. Baik. Boleh dibaca terjemahnya sekalian kayaknya. Oh, agak lebih bagus. Baik. Silakan tafadhol Acep untuk membaca ayat surat yang akan dibahas pada malam hari ini. Ustaz, saya belum dikasih suratnya, Ustaz. Surat Al-Baqarah ayat 23, antum dari ayat 226 sampai ayat 232. Surat Al-Baqarah 228 saja. Ya, tapi kaitannya harus ada 226-nya itu soalnya bahasanya. Baca aja dari 226 sampai 232. Baca 2 ayat aja nggak apa-apa, Ustaz. 2 ayat aja ya, terserah. Oke. 228 sampai 228, Cep. 228. Dua-duanya 228, 229 sampai bawah 230 udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir pada Ahacep atas tilawahnya pada malam hari ini. Alhamdulillah, insyaallah yang akan menjadi host pada malam hari ini Saudara Ilham Ustaz dari BEM STIS Al-Manar. Alhamdulillah Ilham sudah bergabung dengan Ilham yang akan menandu acara ini sampai akhir, tapi tetap saya akan masih bergabung di forum ini. Dan Ustaz, mempersingkat waktu, Nufadbil Ustaz Nuryanto, LCMM, untuk mempresentasikan, memaparkan materi tentang perceraian di dalam Al-Quran. Fadhil Ustaz. Bismillahilladzi bini'mati tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi fil aradina was samawat. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabil ladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Amma ba'du, usini wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum wa la'allana muflihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rahimakumullah. Sebelum kita bahas materi banyak, ini pesertanya banyak yang bujang atau banyak yang sudah keluarga atau yang pasca keluarga juga? Mana yang banyak ya? Baik ya Alhamdulillah. Apapun materinya insya Allah cocok deh untuk tiga kawanan tadi ya, tiga grup, antara yang bujang atau yang sudah menikah ataukah yang pasca menikah sedang menunggu penantian yang lain. Baiklah fillah rahimakumullah. Kita akan bahas pada kali ini adalah tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan talak. Berhubungan dengan talak.
Sebenarnya kaitannya dari ayat surat Al-Baqarah ayat 226. Karena runtutan hukumnya nanti termasuk juga munasabah nuzul atau munasabah ayatnya itu juga akan terkait dengan ayat sebelumnya. Nah, sebelum kita bahas tentang ayat yang akan kita bahas, mungkin ada baiknya juga saya coba kilasin ayat-ayat dua ayat yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'at asyhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamat talaqa fa innallaha samiun alim. Bagi orang-orang yang ilak istrinya atau bersumpah tidak mengumpuli istrinya, berhubungan dengan istrinya, harus menunggu 4 bulan. Tidak berhubungan dengan istrinya selama 3 bulan ke atas, maka itu akan kena yang namanya ilak. Nah, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamat talaqa fa innallaha samiun alim. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikannya, maka sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini memberikan pengertian bahwa ketika orang atau laki-laki dia bersumpah untuk tidak berhubungan dengan istrinya selama lebih dari 3 bulan, maka dia harus memutuskan melanggar sumpahnya dan dia membayar kifarat sumpah, puasa 3 hari diantaranya, ataukah dia meneruskan tidak membayar kafarat tapi dia menalak istrinya. Karena apa? Karena itu idrar laha, itu akan berikan bahaya kepada sang istri. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an suatu saat pernah mendengar dendangan seorang istri yang ditinggal suaminya sedang berperang. Dan diantara dendangnya adalah, apalah kuatnya hati ini. Karena apa? Karena yang sedang ditunggu sedang ada di sana, tak pulang-pulang. Kira-kira begitulah maknanya. Nah, Umar dengar, Umar balik ke rumah, tanya sama Hafsah, ya Hafsah, berapa lama perempuan itu tahan untuk jauh dari suaminya, itu tidak berhubungan dengan suaminya? Kata Hafsah, arba'ata asyhur, 4 bulan. Maka sejak itulah Umar putuskan, setiap 4 bulan pasukan perang itu suruh pulang. Nah, terus karena itulah makanya ketika ilak itu dilakukan, dia harus memutuskan apakah dia ingin melanggar sumpahnya dan bayar kifarat, ataukah dia melanjutkan dengan talak. Nah, itu munasabah ayat sebelumnya. Sehingga setelahnya itu Allah menyebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru ila akhiril ayat. Dan wanita-wanita yang ditalak, dicerai, hendaknya dia menunggu bi anfusihinnya dan kebesaran jiwanya salah satu quru selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Wala yahillu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Hendaklah dia dan tidak halal baginya menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya jikalau mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk kembali kepadanya jikalau memang mereka ingin kebaikan, ingin perbaikan dalam hubungan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi perempuan-perempuan, bagi wanita-wanita itu ada hak yang harus diberikan oleh laki-lakinya sebagaimana dia juga punya kewajiban kepada laki-lakinya dengan baik, dengan hal yang patut.
Walir rijali alaihinna darajah, dan bagi seorang laki-laki dia punya derajat yang lebih tinggi dari wanita. Wallahu azizun hakim. Ifafillah, ayatnya cukup panjang, jadi saya tidak akan selesaikan baca ayatnya, tapi silakan nanti dihayati atau diputar balik kembali, gitu kan. Ada baiknya kalau kawan-kawan juga sembari membuka Quran terjemahnya, sehingga nanti ketika saya balik ke atas, kawan-kawan bisa langsung lihat. Cuma satu halaman kok ya, satu halaman lebih dikit. Ta'ifillah, rahimakumullah, kawan-kawan sekalian, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana sih ceritanya ayat ini turunnya, sehingga makna yang akan kita ambil itu benar adanya sesuai dengan konteks turun ayatnya. Untuk turun ayat 229 adalah sebagaimana diriwayatkan bahwa dahulu orang-orang jahiliyah, orang jahiliyah itu tidak pernah ngitung talak. Tapi laki-laki itu kalau punya istri, suka-suka dia. Mau talak berapa kali, terserah dia. Tapi memang namanya iddah itu udah bagian dari semacam adat kebiasaan dari proses pernikahan di mana saja. Ada waktunya untuk menunggu. Ya, rahimnya itu ada isinya atau tidak. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu, itu kalau sebelum selesai iddahnya, dia rujuk lagi ke istrinya. Nah, suatu saat pernah ada seorang laki-laki yang sengaja mempermainkan istrinya di masa Rasulullah. Dan dia berkata kepada istrinya, la'awi wala ahullu, aku tidak akan mendekati kamu dan aku juga tidak akan melepasmu. Kata istrinya, kaif, gimana? Dia menjawab, aku ceraikan kamu, utallikuki idza qaruba inqida'ul iddah raja'tuki. Tapi nanti kalau iddahnya sudah dekat, aku balik kepadamu. Kemudian wanita tadi mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal tersebut. Akhirnya turunlah ayat at-talaqu marratain. At-talaqu marratan. Tolak harus dibatasi dua kali yang bisa rujuk. Lahiril ayat. Ayat 229. Ayat 231. Sebab turunnya adalah sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, yang berkata, dulu ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian merujuknya. Sebelum selesai masa iddahnya, kemudian merujuknya. Dan sebelum selesai masa iddahnya, merujuknya kembali dengan maksud menyakitinya, idraran laha, dan menghalanginya. Untuk apa? Supaya tidak nikah dengan orang lain. Karena kadang-kadang semacam ini dijadikan alasan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa, dia gagah dan seterusnya. Sehingga sering dilakukan laki-laki ya untuk menyakiti pasangannya dan supaya dia menggantung gitu. Dan pikiran itu juga zaman-zaman sekarang juga terjadi juga gitu. Ada yang model kayak gitu, ya kan? Suruh cerai nggak mau gitu. Suruh ke pengadilan nggak mau gitu, mintanya istrinya yang ngajuin ke pengadilan, padahal yang mau nyerahin adalah suaminya. Tujuannya itu apa? Untuk bergantung, menunjukkan bahwa dia kuat. Nah, karena ayat ini kejadian seperti ini, maka ayat ini turun. Ayat 231. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihunna bima'ruf. Ketika kalian semua mentalak istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, dan sudah sampai waktu iddahnya, fa amsikuhunna bima'ruf, maka tahanlah dia untuk tetap jadi istri, aw sarrihunna bima'ruf, atau lepaskanlah dia dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diradan lita'dadu, dan janganlah kalian semuanya menahannya
hanya dalam rangka untuk menyiksanya atau menyakitinya. Ya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsa ila akhir ayat. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka dia telah menzalimi dirinya. Berikutnya ayat 232. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, dia telah menikahkan saudarinya kepada laki-laki muslim di masa Nabi. Lalu terjadilah yang terjadi antara suami dan istri tadi, dan akhirnya suaminya mentalak dia, mentalak istrinya, adiknya si Ma'qil. Tapi masalahnya adalah tidak dirujuknya sehingga iddahnya selesai. Dia nggak rujuk, iddahnya sampai habis. Dan setelah tidak dirujuk, iddahnya habis, dia, kalau kata orang Betawi, kilik-kilik gitu ya. Nah, jadi mendekati si perempuan tadi. Nah, perempuan tadi juga masih seneng, dekat juga sama laki-laki tadi. Nah, laki-laki tadi datanglah melamar lagi ke Ma'qil, bawa pasukan rombongan. Terus tentu sebagai kakak, adiknya dipermainkan, dia juga marah. Apa kata Ma'qil? Ya luka, katanya. Sial kamu. Akramtuka biha wa zawwajtuka wa talaqtaha. Aku muliakan kamu karena itu adikku, dan aku nikahkan kamu dengannya, lalu kamu ceraikan dia. Wallahi la tarji ilaika abada. Demi Allah, dia tidak akan balik ke kamu untuk selamanya. Dan Ma'qil sebenarnya tahu bahwa adiknya juga masih senang sama laki-laki tadi, yang laki-laki juga senang sama dia. Lalu kemudianlah turunlah ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jikalau kalian semuanya menikah, mencerai istri-istri kalian dan sudah sampai waktu iddahnya, fala ta'duluhunna an yankihna, dan janganlah kalian semuanya menghalangi untuk menikahkan dia, siap untuk menikah dengan dia, menikahkan dia azwajahunna, kepada suami-suaminya lagi, idza taradu bainahum bil ma'ruf. Kalau memang mereka saling meridhoi, mereka saling rela untuk menempuh jalan kebaikan lagi. Nah, setelah itu ayat itu rupanya sampai kepada Ma'qil, karena turunnya karena peristiwanya Ma'qil. Apa kata Ma'qil? Sam'an wa ta'ah li rabbina. Tsumma yad'u wa qal angkah zawwajtuka wa akramtu. Saya mendengar dan taat kepada Rabbku. Lalu dia berdoa dan berkata, aku nikahkan kamu dan aku muliakan kamu. Kawan-kawan sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lebih detail dari ayat ini, dari khawatir al-ayatul Qur'aniyah, atau interpretasi. Saya katakan interpretasi karena ini pengembangan dari makna atau makna tafsir yang ada. Jadi maka saya lebih respect atau lebih pas kalau saya bilang interpretasi, ya. Karena ada makna-makna khafiyah, ada makna-makna dahirah, arti-arti yang tersembunyi dari balik itu semuanya, dan juga ada yang tersurat. Baiklah fillah rahimakumullah. Dalam ayat ini sebutkan wal mutallaqatu yatarabbasna. Wal mutallaqat yatarabbasna. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menunggu. Para ahli tafsir menyampaikan bahwa narasi ayat ini dalam bentuk berita, bukan perintah.
tapi dia punya makna perintah. Apa tujuannya? Apa sih kira-kira maksud dan tujuan atau uniknya kalau kita, ya? Kenapa Allah mengungkapkan dengan ungkapan itu, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin. Dan wanita-wanita yang ditolak yatarabbasna. Ai liyatarabbasna. Hendaklah dia menunggu bi anfusihinna. Menunggu. Kawan-kawan sekalian, oleh kalau Allah Subhanahu wa taala, Syekh Asy'arawi yang menyampaikan kaitan dengan konteks ayat seperti ini, menurut ahli tafsir bahwa ketika konteks ayat itu disebutkan dalam bentuk berita khabariyah, tapi dia punya makna al-amr atau perintah, maka dia punya faedah lil ilzam. Dari sisi penekanan ayat, dia punya faedah lil tambih, untuk menekankan, mengingatkan. Karena perintah itu adalah untuk penegasan. Tapi dalam bentuk berita, perintah dalam bentuk berita lil ilzam. Lil ilzam adalah untuk memberikan konsideran, memberikan aturan-aturan baku agar tidak keluar dari situ. Terus apa bedanya? Yang kedua adalah kalau ada kalimat perintah tapi dalam bentuk amr, maka faedahnya adalah litaklif, untuk pembebanan. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah, jalankanlah sholat dan bayarlah zakat. Itu pembebanan. Tapi kalau lihat tarabbasna, ikutin aturan, tunggu ya. Ya tunggu dulu. Jangan melakukan sesuatu tapi tunggu dulu. Maka perintah ini ada dalam paragraf lil ilzam supaya ditepati dan segera untuk dijalankan, ya, dengan faedah lis tambih tadi. Wa fillah wal mutallaqatu tarabbasna khabaran wal muradu minhul amr ay liyatarabbasna fa faidatu litanbih. Adalah khabar yang dimaksudkan di sini adalah perintah. Ay liyatarabbasna, dan faedahnya adalah untuk tambih, warning, pengingatan. Dan Imam Jamakhsyari, pengarang kitab Al-Kasyaf, beliau sampaikan at-ta'bir anil amri bi sigatil khabar yufidu ta'kidal amr. Jadi kalau ada ungkapan perintah dalam bentuk khabar, dia juga punya manfaatan penguatan perintah. Penguatan perintah. Itu adalah makna atau muatan makna pertama. Yang kedua, Allah sampaikan yatarabbasna bi anfusihinna. Berbeda dengan ayat yang di atas. Yang di atas tadi kaitan dengan ila, tarabbusu arba'atu asyhur. Di atas lilladzina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati asyhur. Bagi orang-orang atau laki-laki yang melakukan sumpah ila, tidak berhubungan dengan istrinya, hendaklah tarabbusu arba'ati asyhur, menunggu 4 bulan. Tarabbusu asyhur. Ifafillah, konteks ayat di atas ini yang menjadi objek perintah adalah laki-laki. Allah tidak sebutkan dengan kata anfus. Tapi dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, konteks yang disebutkan ayat ini adalah perempuan. Maka disebut dengan, Allah menyebutkan dengan kata anfus. Kenapa? Karena perempuan, bahasa sekarang, baper. Perempuan kalau sudah kena masalah, biasanya emosinya yang timbul. Maka penegasan ayat ini agar perempuan tetap taat dan tidak emosional untuk menanggapinya. Perempuan kalau sudah dicerai, mesti gamang dia, akan pusing. Ya. Maka rata-rata kita, kalau orang-orang kita kalau dicerai, habis dicerai, dia langsung pergi. Padahal Islam tidak mengajarkan gitu. Kalau dicerai, tunggu dulu di rumah. Tunggu dulu dekat dengan suaminya. Salasata quru, selama 3 haid atau 3 suci. Jadi tarabbasna bi anfusihinna adalah tahyijan, sebagai warning, pengingat keras kepada perempuan, lahunna ala tarabbus, agar dia
menunggu. Wa ziyadata ba'thin lahunna, dan menambah perhatian bagi perempuan alaqam inufusihinna an hawaha, supaya dia tidak larut pemikirannya dengan hawa nafsunya, supaya dia jauh dari hawa nafsunya. Wa hamluha alal intidar, sehingga dia mampu membawa dirinya untuk menunggu. Ikhwafillah rahimakumullah. 1 menit lagi untuk tahapan awal, ya. Penegasan ayat dengan kalimat in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Ayat itu menegaskan atau sebagai penegasan dari wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan hendaklah perempuan-perempuan yang ditalak itu tidak menyembunyikan apa yang telah Allah jadikan di rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jikalau memang mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Ikhwafillah, penegasan ayat dengan in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, apa faedahnya? Apakah dia, ayat ini menyatakan kalau misalnya dia tidak menyembunyikan dia keluar dari Islam, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir? Tidak. Di ayat ini hanya memberikan penegasan, memberikan penguatan, bahwa kalau memang kamu mau baik-baik, kalau bahasa kita ya, mau baik-baik, tidak risiko di belakang hari, tidak risiko di dunia dan akhirat, ya sudah, harus dibuka. Memang ada janin atau tidak, masih haid atau tidak, dan seterusnya. Itu harus disampaikan. Karena apa? Karena itu penegasan juga bahwa kalau tidak disampaikan, ini akan punya masalah yang besar di kemudian hari. Dan diantaranya adalah misalnya tercampurnya nasab. Kalau misalnya ada hamil, tapi dia nggak bilang-bilang, dikhawatirkan nanti bercampur dengan suami yang baru. Dan ini akan ikhtilatun nasab. Dan ini akan berbahaya. Anaknya siapa nih? Susah ini. Cirinya susah, ya. Jadi kalau ada belangnya setiap orang, mungkin belangnya dari 2 atau 3 gitu. Makanya ditegaskan agar lebih perhatian bagi perempuan, ya, kalau memang janinnya atau perutnya ada isinya, supaya disampaikan terus terang. Baik, ifafillah rahimakumullah. Saya kira untuk tahap awal bisa didiskusikan kembali, dan saya sudahi dulu sebelum kita lanjut materi berikutnya. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, silakan host untuk dibuka. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk untuk tahap awal ini, yaitu dari Pak Robi, itu Ustaz, apakah kekesalan terhadap istri sehingga mengucapkan kata pulang ke rumah orang tuamu, apakah termasuk jatuh talak? Jadi boleh diulang sebentar, boleh diulang, ya. Saya coba catat dulu. Baik, Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kekesalan terhadap istri sehingga mengucapkan kata pulang ke rumah orang tuamu, apakah termasuk jatuh talak? Itu pertanyaan yang pertama. Terus ada lagi? Sudah, Ustaz. Baru satu pertanyaan. Ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi, Ustaz. Ya. Yang pertama ini. Singkat saja ya. Baik, Ustaz. Kalau dengan niat maka jatuh talak, kalau tidak, tidak. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail di bawah, insya Allah. Berarti itu ada penjelasannya lagi, Ustaz. Nanti akan ada penjelasan lagi, insya Allah. Ini kan baru mukadimah ya. Iya, baru mukadimah. Ada yang lain? Ya, baik, berarti kalau gitu langsung lanjut dulu aja, Ustaz, ya. Oke. Ya, belum ada pertanyaan lagi. Kalau belum ada pertanyaan. Soalnya saking seriusnya kayaknya. Atau Fadhol, Ustaz. Asal jangan ngantuk saja ya. Insyaallah. Bawa catatan, soalnya yang poin berikutnya tidak semua saya sebutkan, tapi insya Allah nanti di jurnal saya akan detailkan semua kaitan dengan itu sehingga antum tinggal enak baca. Baik. Tapi berikutnya adalah interpretasi dari ayat adalah hikmah hak rujuk bagi laki-laki.
Kenapa sih rujuk itu ya diberikan kepada laki-laki? Wa bu'ulatuhun ahqqu biraddihin. Ahqqu biraddihin. Dalam ayat ini disebutkan bu'ulah. Dia menunjukkan power. Karena kata bu'ulah itu asalnya jelas sayyid, tuan, bos. Dia punya kekuatan besar, itu bu'ulah. Maka kalau misalnya bu'ulatun naqah, itu berarti onta yang gagah, yang kuat. Nah, Allah ungkapkan dalam ayat ini dalam kalimat dengan kalimat wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihin. Bahwa suami-suami mereka yang gagah, yang kuat itu lebih punya hak untuk kembali merujuknya. Ikhwafillah rahimakumullah. Karena begini, seseorang itu kalau masih dekat, selalu ketemu dengan temannya, dia tidak akan pernah merasa apakah dia butuh atau tidak. Iya kan? Nah, tapi ketika sudah tidak ada, baru dia ngerasa bahwa dia butuh. Bahwa dia butuh. Baik. Nah, begitu juga laki-laki. Ketika masih ada istrinya di rumah, setiap hari ketemu, ya kan? Dia mungkin kesel dikit, marah-marah, gitu kan? Sampai jatuh kepada talak misalnya. Ya. Sumpah dikit, istrinya jadi korban, ya, sampai jatuh pada talak. Dia tidak merasa bahwa di situ ada masalah ketika mentalak istrinya. Tapi ketika dia sudah mentalak dan sudah pisah dengan istrinya, tidak berhubungan lagi dengan istrinya, dan istrinya sudah mengambil jarak dari dia, baru tahu rasa. Dan ini berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan butuh sih butuh, tapi dia bisa tahan untuk dia. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Makanya hak rujuk itu ada di laki-laki. Dia secara keseluruhan, secara umum ya. Al-hikmatu fi isbati haqqir raj'ah andal insan madama masalah la yadri. Hal tashukku alaihi al-mufaraqah? Hal tashukku alaihi al-mufaraqah am la? Jadi apakah dia merasa berat ya ketika berpisah atau tidak? Ya, gitu. Terus oleh karenanya lah hak rujuk ini diberikan 2 kali oleh Allah. 2 kali. Kenapa? Pertama adalah untuk mengevaluasi, untuk memberikan kesempatan dia kembali lagi, istrinya mau kembali lagi. Maka talak pertama, terhabis itu dia rujuk. Tujuannya itu apa? Barangkali setelah dia tidak berhubungan dengan istrinya, tidak bersama dengan istrinya, dia semakin rindu. Kan gitu. Kan kata lagunya begitu kan, semakin lama tidak berjumpa, ya kan? Semakin rindu saat bertemu. Kan begitu. Ifafillah rahimakumullah. Nah, oleh karenanya Allah kasih 2. Pertama, untuk menguji apakah dia bisa menterapi nggak sehingga istrinya tetap kembali dan dipegang atau istrinya tetap ditahan. Nah, setelah dia masih tidak mampu lagi, maka Allah kasih kesempatan untuk talak yang kedua. Dan talak kedua juga sama. Apakah bisa kembali meskipun kemungkinannya kecil, tapi kalau tidak kembali maka persiapkanlah untuk tasrihun bi ihsan, dilepaskan dengan cara yang baik. Islam itu mengajarkan kita dalam hal talak ini, diharapkan semua proses itu dalam kondisi aman. Tidak ada intervensi negatif. Ya, tidak ada masalah-masalah negatif. Tapi benar-benar clear bahwa memang sudah tidak cocok lagi, terus juga semuanya baik-baik semua, terus dia bisa berpisah dengan legowo atau lapang dada. Itu maunya seperti itu. Saya akan ceritakan tapi nanti saja lah ya. Saya selesaikan ini, nanti saya sebutkan bagian dari hal yang dibalik proses perceraian itu ada intervensi setan yang masuk di situ. Tapi nanti saya jelasin. Baik, hikmahnya kenapa laki-laki yang rujuk? Karena mungkin laki-laki lebih dominan dalam membutuhkan kawan. Ya. Perempuan dia membutuhkan tapi dia masih bisa bertahan. Kalau laki-laki enggak, biasanya dia cukup reaktif. Sehingga Allah berikan kesempatan pertama untuk bisa kembali lagi. Kalau tidak bisa kembali lagi, maka kedua
meskipun kembalinya lebih kecil, tapi agar dipersiapkan dengan baik untuk perpisahannya supaya masalah-masalah benar-benar clear, ya, setelah berpisah tidak ada masalah lagi. Dan terakhir nanti akan ditutup dengan talak bain atau talak yang ketiga yang tidak mungkin kembali lagi. Berikutnya adalah antara hak dan kewajiban. Allah sampaikan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka perempuan adalah hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban kepada laki-laki bil ma'ruf dengan cara yang patut, yang baik. Ifafillah rahimakumullah. Dalam ayat ini singkatnya, ini ada satu ungkapan, satu ungkapan atau kalimat yang Allah sampaikan, tapi dia punya makna dua. Ya, punya pengertian timbal balik, ya, di belakang makna itu, atau dalam istilah batik namanya at-tibaq fi ilmi batik, ya. Lahunna wa alaihinna, antara dua kalimat lahunna dan alaihinna, ya, punya timbal balik. Maksudnya timbal balik gimana? Kalau kita lihat dari ayat ini, artinya hanya bagi perempuan itu punya kewajiban, punya hak, sebagaimana dia punya kewajiban dengan yang ditunaikan dengan patut, dengan baik. Nah, di balik ayat ini apa? Begitu juga bagi laki-laki. Punya hak dari perempuan dan juga punya kewajiban terhadap perempuan. Lirijali 'alaihim minal huquqi wal wajibat. Bagi laki-laki, ya, atas perempuan dia punya hak dan kewajiban. Ya, antara hak dan kewajiban. Jadi sama. Ketika proses perceraian itu kalau ini masalah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ini proses rujuk ini dilakukan kembali, maka yang perlu dicari adalah mana hal yang ma'ruf, mana hal yang membangun kebaikan antara keduanya, ya, bukan lagi mencari kesalahan lagi. Berikutnya adalah maksud penempatan kata derajat bagi laki-laki. Walil rijali 'alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki atas perempuan adalah derajat. Jadi next step, dia lebih tinggi. Maksudnya apa? Apakah lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi kelasnya? Tidak. Dari kalimat di sini yang dimasukkan adalah litaklif laisa litasyrih. Bukan untuk memuliakan laki-laki, bukan. Tapi untuk menyampaikan bahwa laki-laki punya beban lebih banyak. Di warning buat laki-laki, dia punya beban lebih banyak terhadap perempuan. Jadi lirijali 'alaihinna darajah. Karena apa? Karena kalau kesolehan, derajat keutamaan di sisi Allah, amal solehnya itu didasarkan kepada ketakwaannya. Didasarkan kepada ketakwaannya. Tapi kalau dari sisi kewajiban, maka didasarkan banyak dan sedikitnya tanggung jawabnya. Itu adalah derajat yang disebut dalam ayat ini. Maka rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pengampu atau penguasa atau penanggung jawab terhadap perempuan. Jadi arti darajat di sini laisa litasyrif, bukan memuliakan, tapi litaklif, menunjukkan beban yang lebih banyak pada laki-laki. Berikutnya adalah bahwa dalam ayat ini juga Allah memberikan isyarat diperbolehkannya namanya khulu. Khulu itu permohonan cerai dari pihak perempuan. Meskipun kalau kita lihat dari rangkaian ayatnya, tidak menyebutkan secara spesifik kalimat khulu. Fala junaha 'alaihima fi mabtadat bi. Fala junaha 'alaihima fi mabtadat bi. Karena rangkaian ayat sebelumnya kan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataituhunna syai'a. Jadi kalau tidak halal bagi kalian laki-laki mengambil mimma ataituhunna syai'a. Apa yang telah kamu berikan kepada perempuan dari mahar, dan apa saja dari mahar, ya, dalam proses perkawinan itu, illa yakhafa ayyuqima hududallah. Kecuali kalau keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, aturan Allah. Kalau kita lihat sekilas maknanya, boleh dong. Harusnya kalau laki-laki menceraikan istrinya minta minta kompensasi misalnya, atau minta kembali maharnya misalnya. Tidak begitu. Tidak begitu. Yang dimaksud di sini adalah kalau dikhawatirkan
dikhawatirkan, dan nanti maknanya adalah hulu. Kalau dikhawatirkan dalam proses negosiasi untuk perceraian itu nanti merasa ada yang dirugikan atau laki-laki merasa dirugikan. Contoh misalnya nikah, ya kan, maharnya ruko, ya kan, mahnya ruko itu bisa disewain, berkembang tiap bulan bisa disewain, ya kan. Nah, baru selesai nikah, ruko sudah diterima maharnya, bahkan sudah ada yang kontrak, gitu. Ternyata si istri tidak terlalu tertarik dengan suaminya, bisa macam-macam. Mungkin waktu itu belum pernah kenal gayanya, ternyata gayanya ya nyebelin banget ya. Menurut dia, saya nggak mungkin lah lama-lama begini misalnya, gitu. Baru beberapa hari, nah makanya harus dilakukan hulu. Dan ketika boleh untuk melakukan hulu si perempuan tadi. Nah, tapi ketika melakukan hulu, laki-laki lah enak aja, saya udah keluarin semua, masa tiba-tiba minta cerai, ya kan? Laki-laki merasa dirugikan kan, dia sudah ngambil untungnya sewa tiap bulan, gitu, ya kan? Sewa bulannya udah diambil itu untungnya. Nah, kalau ada seperti itu, fala junaha alaihi ma fi mabtadab bih, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas apa-apa yang ditebuskan untuk talak itu. Jadi boleh perempuan melakukan hulu, melakukan permintaan cerai kepada suaminya, tapi dengan syarat bahwa maharnya harus dikembalikan, ya. Maharnya harus dikembalikan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana hulu dari aspek hukum. Baik, wafillah. Berikutnya adalah penempatan kata Allah dalam 3 konteks ayat. Ini juga punya faedah dan makna. Allah yuqima hududallah, terwatilka hududallah. Di Allah yuqima hududallah, khawatir kalau keduanya tidak bisa menepati aturan Allah. Terus disambung ayatnya, watilka hududullah, dan itu adalah aturan-aturan Allah. Jadi kalimat Allah selalu diulang-ulang, disebut. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melewati batas-batas Allah, fa ulaika humudz dzalimun, dia adalah yang zalim. Fungsinya untuk apa? Lil mubalaghah fit tahdid. Untuk memberikan warning yang sangat. Karena di sini nama Allah di bawah. Sama halnya kayak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, dengan nama Allah. Maka apa saja kita suruh baca bismillah. Kenapa? Allah Maha Besar di hadapan semua makhluknya. Kalau kita mulai pekerjaan kita dengan nama Allah, tentu makhluk Allah juga akan takut. Ya, karena kita melakukan sesuatu bukan mau kita sendiri, tapi untuk tapi atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ifafillah rahimakumullah. Ini tadi interpretasi dari ayat. Sekarang kaitan dengan ayat-ayat itu, karena kita bahas adalah tafsir ahkam. Tentu bagaimanakah persepsi para ahli tafsir, para ahli fikih terkait dengan ayat. Makna hukum dari ayat menurut para ulama. Apa saja sih yang diambil dari ayat itu? Infafillah. Satu di antaranya adalah dari wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, diambil bagian dari jumlah iddah. Jumlah wanita harus menunggui pasca cerai. Nah, kan di sini disebutkan at-talaqu marratan. Jadi disebutkan at-talaqu marratan. Bahwa talak itu 2 kali. Padahal dari kesimpulan semua ayat ini, nanti talak kan ada 3 kali. Jadi apa dimaksud dengan hitungan ini, tolak ini, untuk siapa, gitu kan, dan bagaimana, gitu. Nah, namun sebelum itu kita kembali ke poin atau objek dari jumlah iddah wanita di sini. Ini untuk siapa dulu?
bahwa dalam ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yang dimaksud dengan iddah masa tunggu di sini itu diharuskan atau diterapkan untuk wanita yang sudah berhubungan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mutallaqat yang dicerai di sini ada wanita yang sudah berhubungan, tapi dia belum hamil, dan juga dia bukan wanita yang menopause, yang sudah tidak lagi haid, atau wanita yang memang belum balik, belum masa haid. Nah, itu tidak masuk dalam hukum ini. Wal mutallaqat. Al-muradu bil mutallaqatun al-madkhul bihinnal balighat min ghairi hamil aw ya'isat. Kenapa? Karena kalau yang belum berhubungan dia tidak ada iddah. Ayat lain menyebutkan tsumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Kemudian kalau kalian semuanya mentalak mereka, para wanita, sebelum kalian semuanya menyentuh, fama lakum alaihinna min iddah, maka tidak ada bagi wanita iddah, waktu untuk menunggu. Ta'taddunaha, yang kalian hitung atau kalian pakai untuk menunggunya, nggak ada. Jadi kalau wanita belum diduhul, belum berhubungan, dia dicerai, maka dia bisa langsung nikah lagi, tidak perlu nunggu masa iddah. Maka kalimat al-mutallaqah di sini yang dimaksud adalah yang sudah berhubungan. Kalau berhubungan tidak kena iddah. Juga bukan yang hamil. Kenapa? Karena iddahnya orang hamil beda. Dalam surat lain disebutkan wa ulatul ahmali ajaluna an yata'ana hamlahun. Dan wanita-wanita yang hamil itu masa waktu hamilnya ada waktu iddahnya adalah an yata'ana hamlahun. Kalau janinnya sudah lahir. Hamilnya sudah selesai, ya, hamilnya sudah melahirkan bayi, maka baru selesai iddahnya. Terus kalau wanita yang tidak haid, sama juga, wanita yang tidak haid, iddahnya bukan salah satu quru, bukan 3 kali haid atau 3 kali suci, tapi wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid. Dan wanita-wanita yang sudah tidak lagi haid, ya, dari istri-istri kalian, inirtatum, kalau kalian semuanya ragu, fa'iddatuhunna 3 ashhur, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wala ilam yahidin, begitu juga wanita-wanita yang belum haid. Itu makna hukum dari al-mutallaqat menurut para ulama. Yang kedua adalah arti quru. Qar'u, mufradnya, singularnya adalah qar'u, jamaknya quru, pluralnya adalah quru. Makna al-qar'. Nah, kata quru atau kata qar' ini menurut bahasa Arab itu juga sering dipakai haid, sering dipakai juga untuk suci. Dipakai haid baik itu suci. Dua-duanya dipakai dalam kalimat bahasa Arab. Nah, pertanyaannya adalah salah satu quru di sini 3 kali suci atau 3 kali haid? Imam Malik dan Imam Syafi'i menyampaikan al-muradu bil aqra wal athhar. Yang dimaksud dengan quru di sini adalah suci. Jadi salah satu quru adalah 3 kali suci. Di suci, haid, suci, haid, suci. Setelah akhir suci baru selesai masa iddahnya. Nah, alasannya kenapa? Karena salah satu quru, kata salasa, quru, ya, jadi ada adat ma'dud. Hitung bilangan dan yang dibilang. Ya, bilangannya pakai salasa, bentuknya perempuan mu'annas. Maka ma'dudnya harus laki-laki. Itu aturan dalam bahasa Arab, kaidahnya. Salah satu quru. Dan kalau laki-laki berarti yang relevan untuk kalimat bahasa Arab adalah tuhur, suci. Bukan haid, karena haid mu'annas, perempuan. Bukan dibilang haidoh. Makanya Imam Syafi'i Imam Malik mengatakan bahwa dimaksud kata qara di sini adalah suci.
Dan juga riwayat dari Aisyah, annaha qalat, beliau berkata, hal tadrunal aqra? Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan aqra? Kata Aisyah, al-aqra wal athhar. Yang dimaksud dengan kata aqra atau quru adalah suci. Dan alasan yang ketiga bagi Imam Malik, Imam Syafi'i adalah anna talaq fi waqtil haid mahdhuran. Karena kalau tolak di waktu haid itu kan dilarang. Dilarang. Maka ketika ada sahabat yang mentalak istrinya di waktu haid, kata Rasulullah, raji'ha. Rujuk dulu lah. Jangan ditalak dulu. Jadi artinya talaknya tidak berlaku sebelum suci. Ya. Tetap jatuh, tapi hitungannya nanti setelah suci. Di waktu haid, mahduran itu dilarang. Fayakun muradu bit-tahur. Maka berarti yang dimaksud kata qara di sini adalah suci, karena talak di waktu haid dilarang. Yang kedua adalah menurut Abi Hanifah dan Imam Ahmad, yang dimaksud dengan aqra adalah al-haid, adalah haid. Alasannya kenapa? Surat al-iddah li ma'rifati bara'atir rahim walladhi yadullu alaihi wal haid. Iddah itu masa menunggu, itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengetahui bahwa rahimnya kosong, tidak ada janinnya. Janin yang menunjukkan bahwa janin itu kosong apa? Kalau haid. Orang kalau haid mesti nggak hamil. Ya kan? Bagi yang belum hamil atau yang tidak hamil, saya kasih tahu. Ya. Jadi kalau haid berarti nggak hamil. Ya, jangan tanya nanti, bagaimana kalau orangnya haid dan dia hamil? Nah, ini pertanyaan yang nggak bubu lagu kata orang Betawi ya, nggak bakalan ketemu. Ya. Jadi kalau orang haid berarti dia tidak hamil. Makanya Imam Abu Hanifah di Imam Ahmad mengatakan bahwa kata quru di sini berarti haid, bukan suci. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam Fatimah binti Abi Hubeish. Yang kedua adalah alasannya, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubeish. Kata Rasulullah, da'is salata ayyama aqra'ika. Tinggalkanlah salat kamu di hari-hari qur'mu, qar'mu. Jadi salat tidak dilarang, tidak boleh salat di masa apa? Waktu haid atau waktu suci? Waktu haid. Ya kan? Jadi ayyama aqra'ika maksudnya adalah ayyama haidatika, di hari-hari haidmu. Kamu jangan salat. Dan masih ada yang ketiga. Saya tinggal dulu aja. Jadi intinya seperti itu. Sekarang ditanya mana yang rajih? Mana yang rajih, mana yang kuat? Iwafillah, yang kuat ya sesuai dengan lingkungan kita. Kita Syafi'iyah biasanya ambilnya juga Syafi'iyah. Jadi masuk dengan qara adalah yang suci. Nah, ya suci. Nanti kita diskusi lalu gitu. Baik, wafillah rahimakumullah. Berikutnya adalah pengertian ayat. Yaitu wala yahillu lahunna ayaktuma ma khalaqallahu fi arhamihinna. Wala yahillu lahunna ayaktuma ma khalaqallahu fi arhamihinna. Dan tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Apa yang dimaksud dengan di dalam rahim itu? Omar dan Ibnu Abbas serta Mujahid menyampaikan yang dimaksud di situ adalah hamil. Dimaksud adalah bayi, janin. Jadi jangan menyembunyikan janinnya. Nah, Ikrimah dan Nafi dan Imam Zuhri menyampaikan bahwa yang dimaksud itu adalah haid. Jadi kalau ada haid harus ditunjukkan. Kalau hamil, ya berarti hamil nggak ditunjukkan. Kalau dimaksud haid. Begitu kalau yang memberikan pengertian hamil, kalau haid nggak ditunjukkan. Ya ditunjukkan kalau hamil. Ya kan? Kenapa mesti hamil? Karena iddah itu kan urusannya dengan janin. Kalau ada janinnya, tidak boleh nikah lagi, harus nungguin selesai lahiran. Terus kenapa yang mengatakan haid? Haid. Karena ada tidaknya kan tergantung haid. Kalau ada haidnya berarti dia tidak ada janinnya. Maka haid harus ditunjukkan biar jelas. Sisi lain dengan haid itu, ya kan, bisa diukur atau bisa diketahui kapan berlaku iddahnya. Nunggunya mulai kapan. Nah, begitu.
Dan ketiga Ibnu Umar Ibnu Al-Arabi mengatakan yang dimaksud adalah dua-duanya, antara hamil dan haid. Yang rajih menurut saya yang terakhir. Kenapa? Karena dua-duanya menentukan, ya, punya masalah masing-masing, sehingga dua-duanya perlu diketahui dan perlu disampaikan oleh seorang perempuan jikalau memang sedang masa iddah. Berikutnya adalah pengertian ayat. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru. 3 kali suci. Terus sisi lain ada ayat wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali atau merujuk di masa iddah itu. Nah, apakah ayat ini umum ataukah khusus? Dikata mutallaqat, di situ apakah umum atau khusus? Tadi sudah dibahas, ya, kilasan bahwa kata mutallaqat di sini adalah khusus untuk perempuan-perempuan yang talaknya adalah talak raj'i, talak pertama yang kedua. Karena ayat ini tidak berlaku untuk talak yang ketiga. Kalau talak ketiga tidak mungkin kembali lagi, tidak ada hak untuk kembali. Ini harus nikah dengan orang lain. Dan yang berikutnya adalah hukum talak raj'i. Ini makna hukum menurut para ulama, di antaranya hukum talak raj'i. Apa hukum talak raj'i? Talak raj'i yubihu lirrajul. Hukumnya mubah, boleh untuk laki-laki. Dan hal itu juga hanya diberikan, hak rujuk kembali itu hanya diberikan kepada laki-laki. Nah, rentetan hukumnya apa? Hak rujuk itu kembali diberikan dengan biduni aqdin jadid, dengan tanpa akad. Jadi kalau masa iddah masih berlaku, maka rujuk itu tanpa akad lagi. Dan juga biduni mahar, tidak pakai mahar. Dan juga biduni ridha zaujah, tidak perlu izin istrinya. Balik-balik aja. Ya. Selama masih zaman iddah. Tapi kalau iddahnya udah selesai, maka tiga-tiganya tidak berlaku. Harus menikah lagi sebagai di awal. Harus ada akad, ada saksi, ada wali, ada mahar. Kalau masa iddahnya udah selesai. Dan juga harus dengan persetujuan walinya, berikut juga istrinya mau atau tidak. Karena dia sudah janda. Ya kan? Dan dihukumi, kalau sudah habis iddahnya, maka dihukumi yang namanya dengan ba'in sugro. Ba'in sugro. Boleh nikah lagi. Ya. Boleh nikah lagi. Tapi harus dengan proses yang sebagaimana di awal, ya, sebagaimana nikah awal, semua harus dipenuhi. Dan untuk rujuk ini ada dua pendapat, tapi secara umum semua sepakat satu hal, bahwa rujuk dengan perkataan itu disepakati oleh semua ulama, ya. Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, itu dianggap sah dengan perkataan. Roja'tuki, saya kembali kepadamu ya, aku balik lagi ya. Nah, itu boleh, dan itu dianggap sah dengan perkataan. Karena ini qaulun sharih, perkataan yang jelas, dan itu diterima. Ya, dianggap sah rujuknya. Terus wabil fi'li, atau tidak pakai perkataan karena mungkin gak enak atau malu, gitu kan? Ya. Cuman nyenggol-nyenggol doang gitu. Nah, menurut Imam Abi Hanifah atau Malik, itu juga boleh dianggap rujuk, dianggap sah. Ya, misal takbir, misal nyium, dan sejenisnya. Maka menurut Abi Hanifah dan Malik sudah dianggap sebagai rujuk dan sah. Dan menurut Imam Syafi'i, la raj'ata illa bil qauli sharih. Rujuk tidak boleh kecuali dengan perkataan yang jelas. Dan tidak boleh rujuk hanya dengan berhubungan, ataukah juga hal yang berkaitan dengan itu, cium dan seterusnya. Tidak dianggap rujuk, harus pakai kata-kata. Itu menurut Imam Syafi'i. Kenapa alasannya? Karena talak itu menghilangkan hubungan pernikahan. Udah sampaikan itu. Baiklah fillah. Berikutnya adalah
Nanti pertanyaannya seperempat jam ya setelah 9.45 karena tadi antum nggak ada yang tanya. Silakan untuk ditumpuk pertanyaannya. Saya kasih waktu 15 menit nanti. Baik ya fillah. Mana hukum dari ayat menurut pendapat ulama? Yang berikutnya adalah talak 3 kali dengan 1 kalimat. Boleh nggak sih jatuh berapa? Jatuh berapakah tolak 3 kali dengan satu kalimat? Ya misalnya ada seseorang A bilang sama istrinya si B, kamu saya ceraikan 3 kali. Jadi 1 kalimat, tapi intinya isinya 3. Ikhwafillah rahimakumullah. Jumhur sahabat wa tabi'in wa immatun madahib arba'ah ila annahu yaqa'u salasa. Sebagian besar ulama, sebagian besar para sahabat, ulama tabi'in dan madhab 4 mengatakan bahwa jatuh 3 kali. Kenapa? Li'annahu naul itidak. Karena itu melewati batas. Kenapa melewati batas? Allah sudah berikan konsideran, berikan aturan. Sekali, 2 kali, baru 3 kali klimaknya. Harusnya dia mengikuti aturan itu supaya rentetan prosesnya itu jadi lebih baik. Supaya resikonya lebih kecil. Sehingga aturan itu mestinya harus diikuti. Dan ketika dia melewati batas aturan itu tidak diikuti, maka dia akan yu'aqab, dia kena iqab sanksinya. Yaitu dianggap 3. Maka jatuhlah talak 3 kalau orang mengatakan itu. Ini menurut jumhur sahabat, tabi'in dan madzhab 4. Alasan yang kedua adalah ijma' sahabat, disepakati oleh para sahabat. Inna qadha bi Umar bin Khattab, ketika suatu saat ada sahabat datang kepada Umar bin Khattab dan menceritakan bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan 3 kali dengan 1 kalimat. Wa qarruhu alaihi wa la yunkir ahad min sahabah wa salasa biladin wahid. Umar akhirnya menyampaikan bahwa jatuh 3 kali. Dan para sahabat semuanya diam. Sahabat mengiyakan itu, menyepakati itu. Maka ini dianggap sebagai ijma' sahabat. Dan talak 3 kali dengan 1 kalimat, jatuh 3 kali. Alasan yang ketiga adalah perkataan Ibnu Abbas ketika ada liman talaqa zaujatahu salasan, ada seorang yang menceraikan istrinya 3 kali dengan 1 kalimat. Ibnu Abbas sempat marah ya dengan itu. Apa kata Ibnu Abbas? Wa annaka la tattaqillah. Karena dia protes. Wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja. Ibnu Abbas, barang siapa yang takwa kepada Allah, saya kan sudah nanya, pengen tahu, pengen baik. Wa may yattaqillah ja'al lahu makhraja. Kalau saya takwa kepada Allah, tentunya saya dikasih jalan keluar dong. Kata Ibnu Abbas, wa annaka la tattaqillah. Wa annaka lam tattaqillah. Enggak, kamu enggak takwa dengan Allah. Falam ajid laka makhrajan. Saya tidak menemukan bagi kamu jalan keluar. Asaita rabbak. Kau telah maksiat kepada Rabbmu. Wabanat minka mar'atu. Maka jatuhlah talak bain bagi kamu dari istri kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis sahih. Ya fillah, itu pendapat jumhur, sahabat, tabi'in dan imamatul madzhab arba'ah. Pendapat yang lain disampaikan oleh Zahiriyah, Tawu dan madhab Imamiyah dari Syiah. Dan ini sependapat dengan pendapatnya Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa jatuh sekali. Jatuh sekali. Sebenarnya hadis Tawu dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata, kana talaqu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar talaqu thalath wahid. Bahwa dulu talak di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan 2 tahun dalam pemerintahan Umar, bahwa talak 3 kali dalam sekali kalimat itu jatuh sekali. Hadis riwayat Muslim. Alasan yang kedua adalah innallaha qad farraqa talaq bi kulli talaqu marratain. At-talaqu marratan. Ay marrah ba'da marrah fala yamlikul mukallaf iqa'ahu dufatan wahidah. Dengan dalil yang sama di atas tapi interpretasinya lain. Apa kata yang mengatakan jatuh sekali? Sesungguhnya Allah telah memisah-misahkan talak itu
memberikan tolak dengan 2 kali. Marrah ba'da marrah. Sekali, terus berikutnya sekali lagi. Maka tidak ada hak bagi orang mukallaf, orang muslim yang balik berakal, sudah punya beban, kewajiban untuk menjatuhkannya sekali. Ya Allah rumuskan 2. Ya nggak boleh dong kita ngerubah-rubah jadi sekali. Itu alasan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah. Dan beberapa, ini salah satu pendapat juga dari salah satu madhab dari beberapa bagian kecil dari umat dari madhab Syafi'iyah juga berpendapat seperti itu. Taifafillah. Ini tanya lagi, mana yang rajih, mana yang kuat? Ya. Mana yang rajih, mana yang kuat? Yang kuat yang pertama tentu karena pendapat jumhur dan sebagian sahabat. Kaitan dengan hadis gimana? Dan ini panjang pembahasannya dalam bukunya sampai 2-3 halaman ini. Ya, tapi saya ringkas saja. Terlepas dari perdebatan yang ada, bahwa hal seperti ini juga pernah terjadi zaman Rasulullah, dan Rasulullah marah. Dan Rasulullah marah kepada sahabat yang mentalak 3 kali, tapi mentalak sekali, tapi mengucapannya dengan 3 kali. Ya. Dan Rasulullah marah. Kata Rasulullah apa? Atal'abu bi kitabillah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian bermain dengan kitab Allah sedangkan saya ada di antara kalian? Gitu kira-kira. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah tidak respect. Rasulullah tidak respect itu, dan karena Rasulullah tidak respect, tentu hukum yang terbaik adalah ya kita mengambil aulawiyat yang paling utama, yaitu dari para sahabat, ya jatuhlah talak 3. Sisi lain, hadis yang menjelaskan tentang Umar tadi, ya 2 tahun pemilihan Umar, bisa jadi itu dinasah oleh Umar, ya pendapatnya dengan pendapat Umar yang terbaru, ya, karena mungkin masalahnya jadi kompleks. Kalau itu diizinkan akan jadi banyak masalah bagi masyarakat, menjadikan problem orang seenaknya saja mengucapkan talak 3 kali, ya kan, sehingga tidak jadi penyakit. Maka Umar mengkat dan sahabat menyetujui, itu bagian dari ijma. Apa yang berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan ayat talak itu 2 kali. Ifafillah rahimakumullah. Para ulama tafsir berbeda pendapat kaitan dengan talak itu 2 kali, 3 kali, 2 kali bukan 3 kali. Apa yang dimaksud dengan at-talaqu marratan? Hajjaj bin Arta'ah wa madhabur Rafidah dari Syiah Rafidah mengatakan at-talaqul masyru' marratan. Talak yang syariatkan itu ada 2 kali. Selebihnya tidak disyariatkan. Berarti nggak berlaku. Itu menurut Syiah. Menurut Ibnu Abbas, Mujahid, dan Madhab Malik, at-talaqul masnun marratan. Talak yang disunahkan sesuai dengan aturan adalah 2 kali. Wa qala qata'atu urwa wal jumhur at-talaqul ladzi fi raj'a marratan. Talak yang ada rujuknya boleh kembali lagi itu hanya 2 kali. Yang ketiga tidak. Wafillah, mana yang mau diambil? Saya kira nomor 2 dan nomor 3 bisa dikumpulkan jadi 1, ya. Tolak yang harus dilakukan dengan cara yang terbaik, yaitu dilakukan dengan 2 kali, dan juga 2 kali itulah waktu diberikan oleh Allah untuk bisa rujuk kembali. Lalu aspek hukum berikutnya adalah apakah diperbolehkan suami mengambil imbalan dari talak? Mengambil imbalan dari talak. Kalau ditalak, suami minta imbalan kayak tadi saya ceritakan, boleh nggak? Sebagian besar ulama atau jumhur fuqaha menyampaikan yajuz ajaqud az-zawj min az-zawjah ziyadatan ala ma ataha. Jadi boleh suami mengambil imbalan, ini yang dimaksud tentu khulu' ya, bukan talak biasa. Talak biasa nggak boleh. Talak biasa nggak boleh. Yang boleh adalah khulu'. Kalau klaim talak itu dari pihak perempuan, maka jumhur ulama mengatakan boleh seorang laki-laki mengambil dari istrinya dari tebusan khulu'-nya, ya,
ziyadatan ala ma ataha, lebih dari mahar yang dia miliki, yang dia serahkan kepada perempuan tadi. Kenapa? Karena ayatnya umum. Tidak ada harus seperti mahar, dan juga tidak ada kurang dari mahar atau lebih mahar. Jadi kurang dari mahar atau lebih boleh menurut jumhur. Karena ayatnya umum, tidak menunjukkan sedikit atau banyak. Pendapat yang kedua, murid Imam Sya'bi, Imam Az-Zuhri dan Hasan Al-Basri dari tabi'in, la yahillu li zawj an ya'khudha ziyadatan ala ma ataha. Tidak boleh bagi suami untuk mengambil lebih dari maharnya. Kenapa? Li'anna min babi akhdil mal biduni haq, karena mengambil harta dengan tanpa hak. Itu sama dengan nipu, mencuri, atau merampas. Jadi nggak boleh. Terus mengambil yang mana? Ambil masalah. Ya. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kenapa? Kasihan, ya kan? Meskipun kita tidak menutup kemungkinan, ya kan? Kalau misalnya terjadi cekcok, kerebutan hasil karyanya, ya, selama beberapa hari atau beberapa bulan, ya, terjadi hulu. Kayak tadi kalau untungnya sedikit sih mungkin orang nggak bakalan masalah. Tapi kalau untungnya gede gimana? Ya kan? Kalau sewanya sebulan misalnya 500 juta itu 100 juta, 50 juta, tentu ini juga akan membuat sang laki-laki agak susah juga untuk terima apa namanya BEP, ya, modal pokok, ya. Minta untungnya juga kadang-kadang begitu. Ya, intinya adalah dimusyawarahkan dengan baik, ya, supaya proses perpisahannya juga membawa masalah dan kebaikan. Berikutnya adalah hukum istri yang ditalak 3 kali dan bagaimana agar halal untuk suami pertama. Ifafillah. Yang dimaksud dengan ayat itu fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Para ulama mengatakan bahwa annahu talaq ats-tsalaats. Jadi ats-tsalis, karena ats-tsalis. Yang dimaksud dengan kalimat atau ayat, kalau dia menceraikannya, maka tidak halal baginya min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Setelah itu hatta tankiha zawjan ghairah, sehingga dia menikah dengan suami yang lain atau dengan laki-laki yang lain. Jadi fa in talaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud tolak di sini adalah tolak bain, tolak yang ketiga. Setelah tolak ketiga, maka tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi istrinya lagi sebelum dia menikah dengan yang lain. Sebagian disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, al-murad bi qouli ta'ala fa in talaqa ila akhiril ayat at-talqatu tsalitsa fala tahillahu hatta tankiha zawjan ghairah wa hadha mujma' 'alaihi la khilaf fi. Bahwa dimaksud dengan ayat ini adalah talak yang ketiga dan tidak halal bagi suami untuk kembali lagi sebelum dia menikah dengan yang lain. Dan ini mujma' 'alaih, ijma'. Disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi mereka berbeda pendapat para ulama, wakhtalafu fi ma'na nikah. Berbeda pendapat dalam hal hatta tankiha zawjan ghairah. Sehingga nikah dengan yang lain. Maksud nikah di sini apa? Apakah akad ataukah berhubungan? Nah, itu yang dipermasalahkan. Menurut jumhur ulama dan madhab arba'ah, madhab 4 menyatakan bahwa al-muradu bin nikah al-wata'. Yang dimaksud dengan nikah di sini adalah berhubungan. Kalau belum berhubungan, maka tidak dianggap sah kalau menikah lagi dengan suami pertama setelah diceraikan yang suami yang kedua. Jadi bukan hanya sekedar akad, tapi berhubungan dulu. Fala tahillu zaujil awal hatta yata'ah zauju tsani. Dan tidak halal bagi suami yang pertama sehingga suami yang kedua berhubungan dengannya. Dan pendapat yang kedua diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib, salah seorang tabi'in, innal mutallaqah salasan tahillu lil awal bil aqdi ala tsani. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan nikah di sini adalah cukup dengan akad, sudah memenuhi persyaratan. Sesungguhnya
perempuan yang ditalak 3 kali halal bagi suami yang pertama dengan akad yang dilakukan dengan suami yang kedua. Ya, kalau habis akad diceraikan, maka boleh suami yang pertama untuk menikah lagi dengan dia. Sekarang mana yang utama atau yang realistis atau yang lebih kuat? Tentu sebagian besar ulama ini menjadi pegangan kita bersama, ya, dan madzhab arba'ah apalagi. Tentu ini kajiannya juga kajian cukup panjang, diskusi juga cukup panjang, ya, dan sebagian besar ulama setuju dengan pendapat yang pertama. Dimaksud di situ adalah berhubungan dulu, tidak sekedar nikah. Sebagai jawaban itu, jumhur memberikan alasan sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, qalat ja'at imra'atu Rifa'ah. Jadi istrinya Rifa'ah, yang kasus terjadi terhadap istrinya Rifa'ah. Suatu saat istrinya Rifa'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dan dia berkata, kuntu inda Rifa'ah fatallaqani fabitu talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair. Saya dulu jadi istrinya Rifa'ah ya Rasulullah, terus saya ditalak. Terus fabitu talaqi, saya selesaikan talak itu sampai 3 kali. Ya. Terus saya nikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan ya Abdurrahman bin Zubair memberikanlah ya sesuatu yang saya butuhkan dan saya suka. Berikan pakaian buat saya yang saya sukai dan juga yang cocok buat diri saya. Faqala Rasulullah coba kalau istilah kita ngisengin gitu. Laha kepada si mantan istri Rifa'ah tadi. Turitin antar jila Rifa'ah, mau balik gak ke Rifa'ah? Kata istri tadi, enggak lah. Kata Rasulullah, hatta taduki usailatahu wa yaduku usailataki. Enggak. Kata Rasulullah, yalah, hatta taduki usailatahu, kalau bahasa kita ya, sehingga kamu bisa merasakan madunya Rifa'ah, dan Rifa'ah juga merasakan madumu. Ini diriwayatkan oleh ashab sunan. Ashab as-sunan, para ahli hadis yang mengumpulkan dalam kitab sunnahnya. Ifafillah rahimakumullah. Alasan kedua oleh jumhur adalah ayat hatta tankiha zaujan ghairah yadullu ala jima' fil lughatil arabiyyah. Jadi menurut bahasa Arab, kata tangkih dalam ayat itu memberikan inspirasi, memberikan makna adalah jima' atau berhubungan. Kenapa begitu? Jadi kalau orang Arab mengatakan begini, zawaja, nakaha bukan zawaja, ya. Nakah fulan bifulana. Jadi menikah seseorang laki-laki dengan orang perempuan. Nakah fulan fulana, di sini disebut fulan fulana. Maka arti di situ adalah akad. Berarti akad nikah. Tapi kalau disebutkan nakaha fulan zaujatahu, nakaha fulan zaujatahu, bahwa si fulan menikah dengan istrinya, itu berarti berhubungan dengan istrinya. Dan ayat itu Allah sebutkan hatta tankiha zaujan ghairah, sehingga dia menikah dengan istrinya, berarti makna di situ adalah berhubungan. Dan yang terakhir apakah nikahnya muhallil, mediator sah atau batal? Nikahnya muhallil sah ataukah batal? Jadi kalau ada misalnya orang beli orang, ya, ingin nikah dengan istrinya yang sudah ditalak 2 kali, dia beli orang supaya nikahin, nanti suruh ceraiin lagi. Itu boleh atau enggak? Dan kalau misalnya terjadi, apakah dia nikahnya sah atau tidak? Atau batal? Imam Malik Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Thawri, ya, dari tabi'in, menyatakan anna nikah batil, bahwa nikahnya batal. La tahillu li zawjil awwal. Meskipun sudah menikah, kalau memang pesanan dari dibeli oleh suami yang pertama, maka
tidak sah kalau dicerai lagi terus dinikahi dengan oleh suami yang pertama. Kenapa? Rasulullah SAW sabdakan, ala ukhbirukum bitaisil musta'ar. Kalau bala ya Rasulullah, qal huwal muhallil, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Tidaklah aku kasih tahu, saya kabarkan kepada kalian tentang taisil musta'ar. Disebut dengan tais itu kambing. Al-musta'ar pinjaman, kambing pinjaman. Jadi orang yang dikontrak itu disebut dengan kambing pinjaman menurut Rasulullah. Karena para sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Bala ya Rasulullah. Iya dong, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, huwal muhallil, adalah orang yang menjadi perantara untuk menikahi istrinya dan menceraikannya, kemudian dinikahi oleh suaminya lagi yang pertama. Jadi orang bayaran, namanya muhallil. Dan Rasulullah menyambung hadisnya, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Semoga Allah melaknati orang yang menjadi mediator dan yang memberikan ongkos mensponsori mediator itu tadi. Ya, dia punya kepentingan dengan mediasi itu. Dia suami yang pertama. Ya, hadis ini menegaskan larangan karena Rasulullah mendoakan semoga Allah melaknatinya. Yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah ditanya tentang nikahnya muhallil, orang yang dibeli untuk menghalalkan istri orang supaya halal untuk dinikahi suami yang pertama. Kata Rasulullah, enggak. Jadi kata Rasulullah, enggak sah, enggak boleh. Illa nikah ar-raghbah la nikah talsah wala istinza'an bi kitabillah thumma yadruku usailataha. Tidak kecuali nikah yang berdasarkan suka sama suka, ya. Juga tidak nikah yang umpat-umpatan, ya, sembunyi-sembunyikan dalsah, dan juga bukan mengejek atau mentertawakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suami tadi yang menikahinya merasakan madunya si istri atau perempuannya tadi, baru bisa muhalil kalau sudah diceraikan oleh istri yang kedua, suami yang kedua. Imam Hanafi mengatakan tidak batal, tapi makruh. Nikahnya tidak batal, tapi makruh. Kenapa? Karena hadis yang sampai ke Rasulullah, Rasul menyebutkan wal muhallil. Rasul menyebutkan gelar disebut dengan muhallil. Berarti sah dong, karena ada gelarnya, ada namanya. Menurut Imam Hanafi itu sah. Kenapa? Kata muhallil itu kan dari kata hal. Hal itu artinya halal, ya kan? Artinya halal. Jadi yang menghalalkan. Jadi muhallil menyebabkan halalnya. Berarti sebutan itu memberikan indikasi bahwa nikahnya boleh. Di ana sababul hal, sababul hil. Ya. Kalau sababul hil juga boleh. Sababul hil sebab untuk menguraikan permasalahannya dia sehingga bisa dilakukan pernikahan lagi. Dan itu alasan Hanafi. Karena Rasul sudah menyebutkan gelarnya, oh berarti dia sah dong gitu. Memberikan indikasi boleh. Dan Imam Auza'i menyampaikan bisa masona wa nikahu jaiz. Imam Auza'i mengatakan bisa masona, sungguh jelek apa yang dia lakukan, tapi nikahnya boleh. Ya fillah rahimakumullah. Kira-kira gimana? Mana yang mau kita ambil? Tentu yang lebih dekat dengan hadis, maknanya juga terkait dengan kaidah kalau sesuatu itu sudah dilarang, tentu apa yang dijalani menjadi haram, ya. Kalau sesuatu itu sudah dilarang, ya, tentu dampak hukumnya juga tidak baik dan menjauhkannya akan jauh lebih baik. Maka pendapat yang pertama akan lebih kuat, lebih representatif, dan yang pendapat yang pertama itu jauh lebih memberikan mana yang terbaik dalam pernikahan. Baik, rahimakumullah, saya kira itu saya sampaikan pada kali ini dan cukup. Dan untuk berikutnya ada hukum fikihnya, itu bonus buat antum, tinggalkan untuk dibaca karena itu di luar dari
dari tema yang kita bahas hari ini. Kurang lebih mohon maaf kalau ada yang ingin ditanyakan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum sudah nggak terasa ya waktunya, sangat singkat waktunya dan sudah mulai banyak apa-apa. Masuk Ustaz. Oke, waktu juga sedikit lagi. Enggak kita, apa-apa. kita Saya tambah, singkat. kita tambahan waktu sebentar ya, teman-teman semua, para peserta, tambah waktu sedikit untuk membahas pertanyaan. Singkat aja, yang pertama ada pertanyaan, ketika suami menjatuhkan talak, apakah harus ada saksi yang tahu atau yang mendengarnya, Ustaz? Terus, tumpuk aja pertanyaan yang kedua. Oke, yang kedua, pertama, seorang laki-laki menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya karena bertengkar. Kemudian tidak lama dijemput. Mereka kembali melakukan hubungan suami istri. Apakah itu sudah jatuh talak 1? Kemudian kata-kata menyuruh pulang sampai 3 kali. Apakah berarti sudah talak 3? Oke. Terus dia berhubungan. Oke. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan, tipe pertanyaan yang sebelumnya mungkin sudah pernah ditanyakan. Jadi jadi Ustaz, menurut Ustaz yang saya ditanyakan, tidak bagaimana istri menggugat suami cerai, karena menurut Ustadz yang ditanyakan sebelumnya, jadi ini sudah pernah ditanyakan Ustadz pertanyaannya, tapi mungkin masih ingin ditanyakan lagi. Tidak boleh rujuk kembali setelah bercerai hampir 2 tahun. Lalu suaminya mengajak rujuk kembali. Kata yang saya tanyakan bahwa talak adalah hak suami, dari pengadilan membolehkan yang pasangan tersebut sudah cukup umur 50 tahun lebih dan sudah punya cucu. Untuk kembali lagi tadi, untuk rujuk ya? Ya, Oke. kembali lagi. Karena udah tua gitu ya? Iya, Pengadilan perbolehkan. Oke. 50 tahun. Oke. Selanjutnya, bagaimana hukumnya dalam Islam jika seorang suami telah memberikan talak 3 kepada istrinya dan kemudian ingin rujuk kembali dengan istrinya dengan alasan khilaf, dan pada waktu mengucapkan talak 3 kepada istrinya tidak ada saksi yang mendengar dan suami pada saat itu dalam keadaan emosi atau marah? Keadaan emosi. Talak dalam keadaan emosi. Mengatakan talak 3 ya? Iya, talak 3 dalam keadaan emosi tadi. Iya. Selanjutnya, misalnya ucapan talak dari suami dalam keadaan marah yang tidak terkendali, apakah masuk dalam kategori talak? Ini sama saja sama pertanyaan yang sebelumnya. Oke. Lalu bagaimana hukumnya orang yang pisah ranjang lebih dari 1 tahun tapi masih dalam satu rumah? Lebih 1 Selanjutnya, tahun. ya sudah 1 tahun pisah ranjang tapi dalam satu rumah saja. Selanjutnya, apabila wanita ditalak dan belum habis masa iddah, kemudian wanita tersebut menikah lagi dan didiamkan dan sudah terlanjur sampai sekarang berumah tangga dengan suami lain, bagaimana hukumnya, Ustaz? Sudah nikah lagi. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi memastikan berarti talak. Jadi ada yang ingin memastikan berarti talak 1 sampai 3 jangka waktunya seumur pernikahan kan. Semisal talak 1 sampai 2 terjadi dalam 1 tahun. Lalu talak 3 terjadi 20 tahun kemudian. Talak terakhir jadi talak 3 kan. Jadi ada rentan waktunya saja. Jadi memastikan Di 1 sampai 3 per masing-masing talak waktunya jauh lah gitu ya? Iya, jaraknya jauh. Nah, jaraknya berjauhan. Apakah tetap dihitung gitu kan atau tidak? Bukan balik ke talak 1. Gitu. Oke. Walaupun jaraknya sudah jauh, nggak balik lagi ke talak 1. Ya. Ustaz, mungkin bisa dijawab dengan singkat dan jelas, Ustaz. Singkat dan jelas. Baik. Baiklah. Secara umum bahwa Rasulullah pernah sampaikan, ya, sampaikan dalam hadis sebutkan. Salasun azluhun najid wajidtuhun najid. 3 hal yang sungguh-sungguhnya jadi dan main-mainnya juga jadi. Sungguh-sungguh jadi, main-main jadi. Ya sungguh-sungguh itu di situ tidak tidak disebutkan latar belakang faktornya apa.
Mau emosi ataukah sadar, sama aja. Satu di antaranya adalah at-talaq, talak. Sungguh-sungguh atau main-main jadi talak. Yang kedua adalah nikah. Yang ketiga adalah raj'ah, rujuk. Rujuk. Ini hadis ya. Jadi salasun jidduhunnya jid, wa hazruhunna jid. Nah, jadi tetap mau emosi tidak emosi jatuh, tetap ada jatuh, harus dihitung. Ya. Sedikit saya kasih pembekalan buat bapak-bapak, makanya jangan mempermainkan urusan nikah, urusan talak. Talak ini bukan hal yang sepele, dan kita mesti harus hati-hati, ya, apalagi antum orang-orang syariah, ya, jangan sampai menjadikan ini kalimat-kalimat bualan dalam keseharian atau kalimat-kalimat ungkapan emosi. Jauhkan, karena serius dan main-mainnya semua akan jadi. Sekedar cerita saja, gitu kan? Misalnya ada seseorang cerita, misalnya iseng-iseng gitu, oh jangan macem-macem, kamu iseng aja, kan gue ceriin lo misalnya, ngomong sama istrinya gitu, jadi, meskipun dia main-main loh, apalagi serius, apalagi emosi. Baik, itu. Jadi suami jatuh talak, apakah harus ada saksi nggak? Tidak perlu, karena talak itu hak prerogatif laki-laki, tidak perlu ada saksi. Termasuk nanti di bab yang terakhir yang tidak saya baca itu, atau nanti lihat ada 11 macam jenis talak. Di antaranya adalah dengan cara menulis SMS pun bisa jadi sah, ya, SMS sah. Kirim voice note juga jadi, ya. Meskipun tidak dibaca oleh saudara-saudara itu orang lain, ya. Jadi tidak perlu pakai saksi. Terus bagaimana dengan suami yang mengungkapkan kata-kata pulanglah kamu ke rumah dan seterusnya dalam kondisi emosional? Apakah ini menjadi talak atau tidak? Ini kembali kepada suaminya. Dia pakai niat talak nggak? Ya ini namanya talak tapi dengan kalimat kinayah, kiasan. Kalau dia pakai niatnya adalah untuk mencerai, maka jadi. Maka sebagai istri ditegasin. Maksud cerai atau enggak? Ya untuk memastikan ya antara halal dan tidaknya kan, kita harus memastikan kalau sebagai istri. Ya kalau dia bilang enggak, saya cuma sebel aja, kamu pulang aja lah sono lah dulu biar saya agak tenang pikiran saya, gitu. Kalau itu berarti tidak jatuh talaknya, ya kan? Tapi kalau dia niatnya benar-benar adalah talak, ya iyalah misalnya, jadi berarti dihitung sebagai talak. Kalau katanya 3 kali, ya kalau kita ambil pendapat jumhur, ya terjadilah itu 3 kali. Permasalahannya adalah, nah ini kalau bentuknya panjang. Nanti kalau pengadilan nggak mau mengakuin 3 gitu. Makanya kalau ke pengadilan itu mesti kita harus danta kalau orang Betawi, harus jelas ngomongnya. Ini udah 3 kali bos, gitu ya. Biasanya begitu. Kalau nggak gitu pengadilan dia nanti nggak mau dengar, ya. Makanya harus dijelasin. Karena kita sudah belajar, jadi kita harus lebih menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat itu untuk ibadah, bukan untuk apa-apa. Nikah itu untuk ibadah, bukan untuk apa-apa. Ya, jadi nikah untuk ibadah. Karena suamiku bukanlah milikku, oke? Suamiku bukanlah milikku, ya kan? Dan istriku adalah tanggung jawabku. Itu ungkapan yang harus kita ingat-ingat. Ya. Kenapa di saat Allah panggil suami kita nggak bisa nolak? Karena suami kita milik Allah, ya kan? Dan suami kita adalah tempat ibadah kita. Selama itu ada nilai ibadahnya, pertahankanlah dan jagalah suami itu, ya kan? Dan bimbinglah atau doronglah suami kita agar bisa terus melahirkan ibadah buat kita. Baik dari sisi biologis, dari sisi keseharian, perilaku, semua adalah bagian dari ibadah. Ya, dalam rumah tangga. Baik, terus apa tadi? Suami talak 3 dan karena khilaf emosi tetap jadi, ya, tetap dianggap jadi. Tadi yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Istri. Oh ya, tentang hulu. Jadi suaminya sudah pergi selama ya 1 tahun ya. Suami sudah pergi.
ya kan? Atau tadi sebenarnya sudah tua gitu ya, suami sudah pergi. Terus bukan istri istri sudah mengkhuluk suaminya deh, pertanyaan tadi ya, yang ketiga ya. Istri sudah mengkhuluk suaminya, sudah selang berapa waktu, bisa 1 tahun, ternyata suaminya tidak kembali dan pengadilan perbolehkan itu. Apakah bisa? Nggak boleh. Jadi begini, khuluk itu adalah memindahkan hak talak dari laki-laki kepada istri, ya kan? Tapi dengan monitoring pengadilan, harus lapor ke pengadilan karena pengadilan berikan keputusan, ya. Dan hak atau imunitas seorang istri dijaga oleh pengadilan. Suami tidak bisa macam-macam, tidak bisa macam-macam kalau itu sudah dilakukan oleh istri, karena istri kalau sudah khuluk berarti sudah klimaks. Makanya pengadilan menjaga itu, pemerintah negara melindungi dengan undang-undang. Maka ketika suami mau rujuk kembali, istri punya hak terima atau tolak, ya kan? Terima atau tolak, dan itu nanti dilaporkan kembali kepada pengadilan. Pengadilan melihat cocok atau tidak, bagus atau tidak. Pengadilan punya hak intervensi. Kalau nggak bagus, pengadilan nggak izin, nggak bisa jalan. Tapi kalau waliul amr, pengadilan mengizinkan, masa bisa jalan karena ada masalah yang dilihat oleh pengadilan. Maka boleh melakukan rujuk kembali. Tapi ingat bahwa sudah khuluk berarti harus dimulai dari awal. Ya, nikahnya pakai wali, pakai walimah, pakai dan semuanya saksi, ya kan? Dan semuanya harus berlaku. Karena beberapa ulama menyampaikan bahwa khuluk itu dianggap fasah nikah, jadi nikahnya sudah rusak, berarti dia mulai dari awal. Terus berikutnya ada pertanyaan tadi suami sudah 3 kali, pisah ranjang. Kalau pisah ranjang sudah lebih dari 1 tahun, ya, lebih dari 1 tahun, tapi dia masih satu rumah. Pertanyaannya adalah, waktu pisah ranjang itu ada kata-kata enggak? Ya kan? Ada kata-kata enggak? Maksudnya dari suami mengucapkan kata talak cerai enggak? Kalau enggak, ya tidak dianggap sebagai cerai, meskipun pisah ranjang. Hanya saja nanti kembali kepada perempuan. Dia ridho dengan itu enggak? Kalau perempuan ridho, maka tidak ada masalah untuk rujuk kembali, atau ya bahasanya pernikahannya dianggap tidak ada cerai, bisa balik lagi. Tapi kalau perempuan masalah, maka perempuan punya hak. Ketika sudah tidak ada nafkah selama 3 bulan atau 4 bulan, ya kan, perempuan berhak untuk menuntut cerai atau khuluk. Tapi kalau perempuannya juga tidak melakukan itu, berarti dan enjoy aja, ridho-ridho saja, ya silakan saja berjalan, nggak ada masalah, dan tidak dianggap sebagai cerai. Itu dianggap hanya sebagai problematika keluarga aja, gitu. Jadi cerai itu akan dianggap kalau ada ucapan, baik ucapan secara langsung jelas ataukah ucapan sifatnya kinayah atau sifatnya sindiran, baru terjadi. Kalau tidak, ya tidak. Apapun yang dilakukan di dalam rumah. Tapi kalau sudah diucapkan cerai, masih satu rumah, sudah 1 tahun, maka sebagai seorang istri perempuan harus keluar kalau memang rumahnya rumah laki-laki setelah iddah selesai. Karena nggak boleh kan kita berkhalwat dengan orang lain, ya kan? Nggak boleh, ya, menyepi dengan bukan mahram. Karena kalau sudah selesai iddahnya dianggap sudah putus mahramnya, bukan mahram lagi. Maka harus keluar. Itu untuk wanitanya. Yang terakhir adalah wanita, ada seorang wanita yang sudah dicerai, belum selesai masa iddahnya, ya kan? Tapi dia udah nikah lagi, ya kan? Jarak
Oh, ini sebelum terakhir ya. Jadi iddahnya belum selesai. Nanti yang ya lain kan? bisa ditampung Ustaz ya. Kenapa? Ya kalau waktunya sudah Oh iya, ada lewat, jadi nanti mungkin Boleh. yang tersisa mungkin bisa di pending aja Ustaz ya. Ini ditampung yang tadi aja. saja. Ya. Boleh Ya, lewat dibahas. WA. Insya Allah ya. Baik, Ustaz. Nanti bisa saya selipin di jurnalnya jawabannya. Ada Ustaz? Yang terakhir satu lagi. Jadi dua lagi saya ringkas. Kalau misalnya belum masa iddahnya, tapi dia sudah nikah lagi, ya hukumnya zina. Karena nikahnya tidak sah. Karena statusnya masih suami orang. Ya kan? Terus gimana solusinya? Dia memperbaiki nikah lagi setelah iddahnya selesai. Yang lalu biarlah berlalu. Dosanya kembalikan kepada Allah. Tapi untuk memastikan sah tidaknya nikah, maka setelah iddahnya selesai, maka dia harus mengulang nikah lagi. Supaya nikahnya sah. Ya, itu kalau yang idah belum selesai, dia sudah nikah. Karena nikah tidak dianggap sah. Dan yang paling akhir adalah apakah tolak itu bersambung, ya, yang satu setahun, yang satu tahun lagi, tetap bersambung, ya, selama masih dalam satu ikatan pernikahan yang satu, maka hitungan itu tetap akan berlangsung sampai akhir hayatnya. Kecuali kalau sudah cerai 3, nikah dengan yang lain lagi, terus nikah lagi, nah itu baru dihitung dari awal, yang lalu dihapus. Ya kan, nikah cerai 3 kali, terus dia nikah dengan orang lain, terus dicerai lagi, ya setelah berhubungan dia dicerai lagi, dan terus nikah lagi dengan yang pertama, maka dianggap dari awal. Tapi kalau proses itu tidak terjadi, maka semua proses tetap dihitung sampai akhir hayatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Kalau ada pertanyaan, ya insya Allah boleh ditanyakan. Bisa dijawab Ustaz ya, bisa di WA, melalui WA bisa saja. Japri. Ya boleh. Langsung ke Ustaz. Atau boleh ditanyakan setiap sore jam 16.30. Oh iya Ustaz. Iya. Jazakumullah Ustaz. Gitu. Baik, Iya. Ustaz, jazakallahu khair Iya. atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Afwan, teman-teman semua, jika atau larut malam, langsung saja kita sudahi ya kajian kita pada malam hari ini dengan nafas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran Ustaz ilmunya. Afwan. Jazakallah. Waalaikumsalam Wa iyyakum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.